Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ya, Tribuners, diketahui bahwasannya pada hari ini 27 November 2024 seluruh masyarakat Indonesia menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa yang akan memimpin ataupun menjadi kepala daerah selama 5 tahun mendatang. Dan hal ini tak terkecuali juga di Provinsi Lampung, di mana seluruh masyarakat Provinsi Lampung sama-sama menggunakan hak suaranya untuk memilih calon kepala daerah baik di tingkat kabupaten ataupun kota dan juga provinsi. Diketahui Tribuners, ini sejumlah TPS di beberapa wilayah kota ataupun kabupaten yang ada di Provinsi Lampung sudah melakukan penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Lampung, dan sudah didapati pula hasil sementara quick count versi dari lembaga Rakata untuk Pilkada Gubernur Lampung, di mana pasangan calon nomor urut 02 yakni Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nurella sementara ini unggul hingga pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Data masuk hitung cepat versi Rakata ini mencapai 56,14% dengan partisipasi pemilih 66,80%. Untuk calon nomor urut 02 yakni Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nurella ini memperoleh 83,58%, sedangkan pasangan calon nomor urut 01 Arinal Sutono ini memperoleh 16,42%. Nah, ini merupakan hasil perhitungan cepat atau quick count sementara, dan ini untuk hasil penghitungan yang sebenarnya kita pun masih menunggu keputusan dari KPU pusat terkait dengan siapa pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang lebih unggul. Selain itu, Tribuners, diketahui bahwasannya pada hari ini untuk calon gubernur Lampung baik nomor urut 01 ataupun nomor urut 02 pun sudah menggunakan hak suaranya, yakni sudah menyoblos di TPS masing-masing. Dan seperti contoh adalah Arinal Junaidi ini yang sudah melakukan pencoblosan di TPS 10 Sepang Jaya yang berlokasi di Jalan Citra Bunga 2 nomor 82 RT 004 lingkungan 1 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Selain dari nomor urut 01 yakni Arinal Junaidi, calon gubernur Lampung dari nomor urut 02 yakni Rahmat Mirzani Jausal sudah melakukan pencoblosan di TPS 001 Rawalaut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Ya, Tribuners, untuk mengetahui informasi lanjutan untuk lebih jelasnya mengenai hasil sementara quick count dari beberapa lembaga, kita pun sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung Rio Pratama. Halo, selamat sore Rio. Halo, selamat sore rekan Mutiara. Ya, Rio, bisa disampaikan untuk saat ini sudah berada di mana ini Rio kalau boleh tahu, dan seperti apa suasana hasil penghitungan sementara untuk quick count? Ini untuk Rio sendiri ini dari versi Rakata ya? Iya, benar sekali. Iya. Bisa disampaikan bagaimana hasil penghitungan sementara untuk quick count dari versi Rakata untuk pemilihan Gubernur Provinsi Lampung? Baik, terima kasih rekan Mutiara. Saya sedang berada di ballroom Hotel Grand Mercure. Di sini lembaga survei Rakata sedang melakukan hitung cepat untuk tatanan Pilgub Lampung 2024, dan juga terdapat 9 kabupaten kota yang masuk dalam hitung cepat Rakata. Nah, sementara untuk Pilgub Lampung 2024 ini data masuk sementara mencapai 70% dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Untuk diketahui, Rakata sendiri dari ribuan TPS yang ada di Lampung, mereka hanya menugaskan 440 tim
di TPS untuk melakukan hitung cepat dengan persentase jumlah yang melakukan hitung cepat berdasarkan jumlah penduduk. Untuk Kabupaten Lampung Tengah misalnya mereka turunkan 60-an tim, dan untuk di Kota Metro karena memang sedikit jumlah mata pilihnya, mereka hanya berada di 8 TPS. Nah, sementara untuk data sementara ini kita lihat sudah masuk mencapai 60-an persen. Bisa kita lihat di belakang rekan Mutiara, untuk total persentase dari calon gubernur Lampung nomor urut 1 ini 16,48%, sementara nomor urut 2 83,7%. Data masuk sudah mencapai 78,64% per pukul 16.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu rekan Mutiara. Berdasarkan hasil hitung cepat sementara versi Rakata ini untuk Pilkada Gubernur Lampung sendiri, sejauh ini data yang sudah masuk adalah 60%, dan untuk pasangan calon nomor urut 2 yakni Rahmat Mirzani Jausal dan juga Jihan Nurella untuk sementara ini masih unggul, dan kita nantikan ini untuk update selanjutnya, Rio. Baik rekan Mutiara, sementara ini dapat dijelaskan bahwa data masuk 78,86%. Oke, baik. Baik. Dan untuk hasil quick count versi Rakata sendiri ini kira-kira untuk data masuk 100%-nya ini ada di pukul berapa nih untuk updatean lebih lanjutnya, Rio? Baik, kita tadi sempat menanyakan juga, namun dari pihak Rakata belum bisa memastikan secara pasti di pukul berapa, namun ditargetkan menjelang maghrib ini sudah mencapai hampir 100%. Nanti informasi lebih lanjut kita beritahu rekan Mutiara. Oke, baik, terima kasih banyak Rio atas informasinya, dan kita tunggu update lebih lanjut mengenai quick count versi Rakata untuk Pilkada Gubernur Lampung. Baik rekan Mutiara. Metode samplingnya strata kecamatan. Pemilihan Bupati Pringsewu dengan confidence level 99%, margin of error 2,31%, dan metode samplingnya baru mendapat 17,22%, sedangkan untuk RMD Rahmat Mirzani Jausal dengan persentase 82,78%. Lampung Barat berenang-renang di Sungai Winsai. Semoga Pilkada Lampung bermartabat. Mari kita kawal.
1,98% dengan metode sampling strata kecamatan. Lampung Utara 99% confidence level atau tingkat kepercayaan, margin of error 2,0. Metode samplingnya strata kecamatan. Pemilihan Bupati Pringsewu dengan confidence level 99%, margin of error 2,31%, dan metode samplingnya kan 26%. Jadi untuk mendapatkan 26 orang yang bisa memilih itu harus mengeluarkan 100. Jadi hanya 26% saja efektivitasnya itu. Jadi kalau misalnya kita ingin memperoleh 26 orang, kita harus mengeluarkan 100. Berarti kan besar sekali yang harus dikeluarkannya. Dan sisanya memang mereka menerima uangnya, tetapi memilih tidak berdasarkan apa yang diminta, tapi sesuai dengan hati nuraninya. Nah itu saya kira ya. Terus juga apa lagi ya? Bisa debat juga. Misalnya saya ingin mengatakan apakah debat itu berpengaruh? Ternyata juga debat itu relatif hanya dilihat oleh kurang dari 40% pemilih ya. Jadi 63,1% tidak melihat debat sebetulnya. Dan ternyata apakah debat itu mempengaruhi, bagi yang 39% itu berpengaruh ternyata. Jadi bagi mereka yang nonton debat, hasil debat itu punya dampak sekitar 80 sekian persen ya, 61 tambah 22, kira-kira 83,5% itu terinspirasi oleh debat. Meskipun penonton debat itu tidak banyak, hanya kurang dari 40%, tetapi dampaknya besar, sekitar 80%. Jadi debat itu memang saya kira butuh terus dijaga ya, diperhatikan. Terus juga apa lagi ya? Alasan memilih ya, alasan memilih nomor 2 ya. Siap. Alasan memilih nomor 2 itu menarik. Jadi alasan pertamanya 24,5%, hampir seperempat pemilih di Provinsi Lampung itu ingin ada perubahan. Itu alasan nomor 1, alasan tertingginya. Alasan keduanya itu adalah karena calonnya perhatian pada rakyat. Itu alasan nomor 2. Nah, alasan ketiga juga menarik ini. Alasan ketiga adalah karena calon didukung oleh Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo itu masih penting bagi pemilih di Lampung. Endorsement itu sangat penting. Menepati 10,4%. 1 dari 10 pemilih di Lampung itu dipengaruhi karena approval Pak Prabowo. Alasan keempat, karena program kerjanya dan visi misinya bagus. Dan alasan kelima, karena lebih meyakinkan. Itu saya kira angkanya memang bagus. Ya. Tapi nomor satu karena ingin perubahan, yang kedua karena perhatian pada rakyat, dan alasan ketiganya karena untuk. Jadi ada yang namanya cocktail effect. Efek ekor jas itu masih bekerja ya, masih bekerja di dalam pemilihan gubernur di tadi kan dari data digambarkan kalau politik uang itu Lampung dinilai wajar ya Pak. 40% saja, 4 dari 10 tidak terlalu efektif. Kita sudah bilang bahwa efektivitasnya itu hanya sebentar. Politik uang efektivitasnya itu tidak besar. Jadi untuk 9 itu yang
Itu saya kira ya, ini angkanya sangat mudah ya sebenarnya. Artinya Gitu ya. berarti nggak semua orang yang menerima politik uang itu Memilih sesuai dengan permintaan. Dia uangnya diterima. Nah, uang yang diterima, jadi ada 5 yang menerima politik uang ya, yang menerima politik uang itu 56%-nya itu menerima uangnya, tetapi miliknya tidak sesuai mengikuti hati nurani. Oh, kali-kali Ya. Uangnya diambil, milihnya tergantung pilih sendiri. Artinya pemilih Lampung sendiri cukup rasional ya. Oh, pemilih Lampung menarik loh sebenarnya. Pemilih Lampung itu menarik. Tadi itu yang dari efektivitasnya kan sangat kecil berarti politik uang. Jadi sebenarnya ke depan jangan-jangan bisa berkurang lagi. Akan dijalur menuju ke lebih nasional. Ya. Jadi saya kira good news-nya adalah masih ada, tapi memang belum. Masih ada, dan itu sebenarnya di daerah lain juga masih ada ya. Tetapi angka di Lampung ini menarik ya, jadi hanya 25 atau 25% saja. Yang menerima memilih sesuai dengan permintaannya. Tetapi yang menerima, tetapi tidak memilih sesuai dengan permintaannya, tetap sesuai hati nurani, yaitu di atas 50%, di atas 56%. Ada lagi? Metode samplingnya strata kecamatan. Pemilihan Bupati Pringsewu dengan confidence level 99%, margin of error 2,31%, dan metode samplingnya baru mendapat 17,22%, sedangkan untuk RMD Rahmat Mirzani Jausal dengan persentase 82,78%. Lampung Barat berenang-renang di Sungai Megisai. Semoga Pilkada Lampung bermartabat. Mari kita kawal. Adalah pesta demokrasi nomor 1. Baik, saya Muhammad Harizan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan metode sampling strata kecamatan. Lampung Utara 99% confidence level atau tingkat kepercayaan, margin of error 2,0.
Metode samplingnya strata kecamatan. Pemilihan Bupati Pringsewu dengan confidence level 99%, margin of error 2,31%, dan metode samplingnya. Ya, Tribuners, kalau tadi kita sudah melihat seperti apa hasil perhitungan sementara quick count dari lembaga Rakata, di mana tadi reporter Tribun Lampung sudah menyatakan bahwasannya untuk sementara ini update sementara yang sudah dilakukan oleh Rakata untuk paslon nomor urut 02 Pilgub Lampung ini unggul dibandingkan dengan paslon urut 01. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh reporter Huri Agusto yang sudah ada di salah satu lembaga yang juga melakukan quick count sementara untuk saat ini. Baik, halo, selamat sore Huri. Huri, bisa disampaikan mengenai hasil perhitungan sementara quick count dari lembaga indikator? Langsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, di mana berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia, dan dari total data 84,53% data yang masuk, pasangan calon nomor urut 02 Rahmat Mirzani Jausal dan juga Jihad Nurlela unggul jauh dibandingkan pasangan nomor urut 01 Arinal Junaidi dan Sutono, di mana pasangan Mirza Jihan unggul dengan presentase perolehan suara 82,81%, sedangkan Arinal dan Sutono tertinggal dengan perolehan suara sebanyak 17,19%. Adapun margin of error dari data quick count ini yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia ini berkisar di angka 0,54% atau tingkat akurasinya mencapai 99%. Dan peneliti senior indikator politik Indonesia Agus Prihartono mengatakan bahwa dalam melakukan quick count ini dan juga exit poll ini pihaknya melakukan metode random sampling di 750 TPS yang tersebar di seluruh Lampung, di mana data ini menggunakan data dari 8 daerah pemilihan yang tersebar di seluruh Lampung yang ditentukan berdasarkan proporsi pemilih. Dan dalam melakukan exit poll juga pihaknya telah melibatkan ribuan responden, di mana dari total 1.375 responden yang telah melapor, Mirza dan Jihan, pasangan Mirza dan Jihan juga pasangan calon gubernur nomor urut 2 jauh unggul hampir di semua kabupaten kota di Provinsi Lampung dibandingkan dengan pasangan nomor urut 1, di mana berdasarkan hasil exit poll terdapat 5 alasan yang ditanyakan kepada responden, di mana alasan mereka yang ingin mengganti pemimpin atau calon gubernurnya. Dan untuk diketahui Tribuners bahwa exit poll sendiri dan quick count berbeda, di mana untuk exit poll sendiri adalah metode survei yang dilakukan pasca pemilihan dan ditanyakan langsung kepada pemilih yang telah menggunakan hak suaranya. Sedangkan quick count merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari penghitungan setiap TPS. Dari hasil exit poll tersebut ada 5 alasan kenapa pasangan nomor urut 2 ya Mirza dan Jihan unggul dibandingkan pasangan nomor urut 1, dan berdasarkan keterangan daripada responden yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia, kelima alasan tersebut diantaranya masyarakat menginginkan adanya perubahan di Provinsi Lampung, yakni sebanyak 26% masyarakat Lampung menyatakan menginginkan perubahan. Yang kedua, karena calon yang diunggulkan dalam hal ini adalah Mirza dan Jihan merupakan calon yang dinilai lebih perhatian kepada rakyat dengan presentasi sekitar 12,3%. Lalu yang ketiga ini cukup menarik, di mana pasangan dan Mirza dan Jihan didukung oleh Presiden Prabowo atau Presiden yang saat ini sedang menjabat, yakni sebesar 8,9%, dan juga
masyarakat yang memilih lantaran program kerja dan juga visi misinya ada sekitar 8,1%, dan alasan kelima adalah pasangan Mirza dan Jihan dinilai lebih meyakinkan masyarakat sebanyak 7,5%. Mutiara. Terima kasih banyak atas laporannya. Kita tunggu update terbarunya untuk penghitungan suara sementara quick count dari lembaga indikator. Metode sampingnya strata kecamatan. Pemilihan Bupati Pringsewu dengan confidence level 99%, margin of error 2,31%, dan metode samplingnya baru mendapat 17,22%, sedangkan untuk RMD Rahmat Mirzani Jausal dengan persentase 82,78%. Untuk Barat berenang-renang di Sungai Megisai. Semoga Pilkada Lampung bermartabat. Mari kita kawal. Adalah pesta demokrasi nomor 1. Baik, saya Muhammad Harizan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan metode sampling strata kecamatan. Lampung Utara 99% confidence level atau tingkat kepercayaan, margin of error 2,0. Metode samplingnya strata kecamatan. Pemilihan Bupati Pringsewu dengan confidence level 99%, margin of error 2,31%, dan metode samplingnya
baru mendapat 17,22%, sedangkan untuk RMD Rahmat Mirzani Jausal dengan persentase 82,78%. Kepada berenang-renang di Sungai Besar. Semoga pilkada Lampung bermartabat. Mari kita kawal. Adalah pesta demokrasi nomor 1. Baik, saya Muhammad Harizan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan metode sampling strata kecamatan. Lampung Utara 99% confidence level atau tingkat kepercayaan, margin of error 2,04. Metode samplingnya strata kecamatan. Pemilihan Bupati Pringsewu dengan confidence level 99%, margin of error 2,31%, dan metode samplingnya baru mendapat 17,22%, sedangkan untuk RMD Rahmat Mirzani Jausal dengan persentase 82,78%. Kepada berenang-renang di Sungai Besar. Semoga pilkada Lampung bermartabat. Mari kita kawal. Adalah pesta demokrasi nomor 1. Baik, saya Muhammad Harizan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1,98% dengan metode sampling strata kecamatan. Lampung Utara 99% confidence level atau tingkat kepercayaan, margin of error 2,0. Metode samplingnya strata kecamatan. Pemilihan Bupati Pringsewu dengan confidence level 99%, margin of error 2,31%, dan metode samplingnya baru mendapat 17,22%, sedangkan untuk RMD Rahmat Mirzani Jausal dengan persentase 82,78%. Untuk Barat berenang-renang di Sungai Megisai. Semoga Pilkada Lampung bermartabat. Mari kita kawal. Adalah pesta demokrasi nomor 1. Baik, saya Muhammad Harizan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan metode sampling strata kecamatan. Lampung Utara 99% confidence level atau tingkat kepercayaan, margin of error 2,0. Metode samplingnya strata kecamatan. Pemilihan Bupati Pringsewu dengan confidence level 99%, margin of error 2,31%, dan metode samplingnya
baru mendapat 17,22%, sedangkan untuk FMD Rahmat Mirzani Jausal dengan persentase 82,78%. Untuk Barat berenang-renang di Sungai Winsai. Semoga pilkada Lampung bermartabat. Mari kita kawal. Adalah pesta demokrasi nomor 1. Baik, saya Muhammad Harizan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. %, dengan metode sampling strata kecamatan. Lampung Utara 99% confidence level atau tingkat kepercayaan, margin of error 2,04. Metode samplingnya strata kecamatan. Pemilihan Bupati Pringsewu dengan confidence level 99%, margin of error 2,31%, dan metode samplingnya baru mendapat 17,22%, sedangkan untuk FMD Rahmat Mirzani Jausal dengan persentase 82,78%. Untuk Barat berenang-renang di Sungai Winsai. Semoga pilkada Lampung bermartabat. Mari kita kawal. Adalah pesta demokrasi nomor 1. Baik, saya
Ya. Pak Ali Jagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya tunjukin ya. Tunggu ya. Ya gimana perasaannya ya? Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Berdua. Sini Bu. Oke ya. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nggak tahu isi hati ya ini Irja. Siapa tahu iya sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan dan berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02. Semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita semua maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya pesan ke masyarakat ya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada yang terpilih ada yang tidak ya, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai, kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, nggak restu orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh siapa sponsor tuh siapa yang dukung orang tuanya dan serta rekan-rekan sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini bagus. Oke, bagus. Oke. Ada gambar bu ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2015-2018-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman
Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya tunjukin ya. Tunggu ya. Ya, gimana perasaannya ya? Ya, habis nyoblos ya. Kiri ya. Ya, infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Berdua. Sini, Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati ya Mirja. Siapa tahu iya sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi pemerintahan. Semoga direstui dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Usaha kita terus maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau pesan ke masyarakat nanti gimana? Terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu kembali. Oke. Tadi kan
Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum nggak ada ke rumah berdoa ya nggak tawakal tidak restu orang tua kenapa kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh siapa sponsor tuh apa siapa yang dukung orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Baguk. Oke, Baguk. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa, Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya di sini.
Ya, gimana perasaannya ya? Ya habis nyoblos. Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya nggak tahu isi hatinya ini Irja. Siapa tahu iya sayang. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Pesan masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakat ya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, ya restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh? Siapa yang dukung? Orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi
masalah, tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya Pak ya. Sini Bu. Ibu. Ya, siap ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong geser Pak. Tugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan usaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan kebutuhan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakat ya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir, tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh,
siapa sponsor tuh siapa yang dukung orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2016-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya tunjukin ya. Tunggu ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Sini Bu. Ibu.
Ya, latihan. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang telah berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari situ? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada yang terpilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, ya restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh apa, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta rekan-rekan sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini bagus. Ya, Oke, bagus. Oke. Ada gambar ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2015-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah.
akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak, Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih, Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat, Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah, ini dia. Ya. Hai, boleh ya tunjukin ya. Tunggu ya. Ya, gimana perasaannya ya? Ya, habis nyoblos ya. Kiri ya. Ya, infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Berdua. Sini, Bu. Oke, ya. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati ya ini Irja. Siapa tahu iya sayang. Oke. Tolong Pak, tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini, Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan usaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 miliar. Semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Pesan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada yang terpilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal. Kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini bagus. Oke, bagus.
gambar dulu ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Bareng Bu. Tahan dulu Pak. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2015-2018-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya tunjukin ya. Tunggu ya. Ya gimana perasaannya ya? Ya habis nyoblos ya. Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Berdua. Sini Bu. Oke, Yai. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Oke. Tolong Pak, tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih
kepada semua para pendukung, para simpatisan yang telah berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi pemerintahan. Semoga direstui dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Usaha kita selalu maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau pesan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada yang terpilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal. Kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambar ya. Ini siapa, Pak? Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang, Bu. Tahan dulu, Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2018-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah, tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak, Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya, menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak, Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih, Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat, Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan
yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang, jangan euforia. Kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Jagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya di sini ya. Tunggu ya. Ya, gimana perasaannya ya? Ya habis nyoblos ya. Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Berdua. Sini, Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Nggak tahu isi hati ya Mirja. Siapa tahu iya sayang. Oke. Tolong Pak, tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan, para usaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana hasil pilkada, siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari kita? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakatnya gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada terpilih ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal. Kita harus tuh orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh. Siapa sponsor tuh siapa yang dukung orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Ya, Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambar Bu ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Tuh.
Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2015-2018-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya di sini ya. Tunggu ya. Ya gimana perasaannya ya? Ya habis nyoblos ya. Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Berdua. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati ya Mirja. Siapa tahu iya sayang. Oke. Tolong Pak, tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan dan usaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas.
mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalnya masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakat ya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada terpilih ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal. Kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh apa, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa, Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang, Bu. Tahan dulu, Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2015-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak, Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya, menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak, Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih, Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat, Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke?
Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya tunjukin ya. Tunggu ya. Ya gimana perasaannya ya? Ya habis nyoblos ya. Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Berdua. Sini Bu. Oke, Yai. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Nggak tahu isi hati ya Mirja. Siapa tahu iya sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Pesan masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada pilih ada yang tidak, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum nggak ada ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh siapa sponsor tuh apa, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Ya, Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2015-2018-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman
Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Jagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya gini ya. Tunggu ya. Ya gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Berdua. Sini Bu. Ibu ya. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati ya Mirja. Siapa tahu iya sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang telah berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi pemerintahan. Semoga direstui dan diridhoi oleh kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakat ya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada terpilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita sebagai satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu kembali. Tadi kan
Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, nggak restu orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, apa, siapa yang dukung orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini bagus. Oke, bagus. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa, Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang, Bu. Tahan dulu, Pak. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak, Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya, menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi, dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak, Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih, Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat, Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah, ini dia. Ya. Asik.
Hai, boleh ya tunjukin ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Sini, Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong geser, Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini, Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau urusan masyarakat nanti gimana? Hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakat ya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, tidak restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa, Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang, Bu. Tahan dulu, Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi
masalah, tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya disini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Ya habis nyoblos ya. Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu iya sayang. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan, para usaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha paslon maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Urusan masyarakat nanti hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita sebagai satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh sponsor tuh siapa
pendukung orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2016-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke Pak, ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya di sini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Sini Bu. Oke. Ya, lihat ya. Siapa ya?
Nyoblos siapa ya? Nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha paslon maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Urusan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakat ya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir, tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, tidak restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya
biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak, Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih, Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat, Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah, ini dia. Ya. Hai, boleh ya tunjukin ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya, infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Sini, Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong ya geser, Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini, Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi pemerintahan. Semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau urusan masyarakat nanti gimana? Terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakat ya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, tidak restu dari orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke.
ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Bareng Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024, karena waktu itu kan pemilihannya 2018, memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya tunjukin ya. Tunggu ya. Ya, gimana perasaannya ya? Ya, habis nyoblos ya. Kiri ya. Ya, infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Tugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih
kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi oleh kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakat ya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada pilih ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, ya restu orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini bagus. Oke, bagus. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa, Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang, Bu. Tahan dulu, Pak. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024 dan karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak, Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya, menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak, Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan sebagainya nih, Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat, Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan
yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang, jangan euforia. Kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya tunjukin ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Sini, Bu. Oke, ya. Bang, sini juga. Yang belakang kelihatan berdua. Duduk. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1 dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan Quick-Count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemilu Federal sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang hadir di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih pimpinan hasil Quick-Count sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya karena kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dilakukan Lampung dengan maksimal, dilakukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Terima kasih.
Doa yang terbaik untuk yang Mirza dan hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat. Tentunya itu yang penting. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap kolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Itu boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya tunjukin ya. Tunggu ya. Ya gimana perasaannya ya? Ya habis nyoblos ya. Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Berdua. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya nggak tahu isi hati ya Mirza. Siapa tahu iya sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 Semoga direstui dan diridhoi oleh
yang Maha Kuasa, usaha kita semua maksimal dengan kebutuhan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau pesan ke masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada pilih ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita sebagai satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum nggak ada ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh siapa sponsor tuh siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini bagus. Oke, bagus. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Paham dulu Pak. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2015-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung.
Oke? Oke. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat kampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemilu Federal sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih jadikan hasil quick-count sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya ketika kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada pilpres pada waktu yang lalu, dan kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dilakukan pengawalan dengan maksimal, dilakukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam bangunannya, di dalam keadaan selalu kompak. Doa yang terbaik itu yang kita Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat nantinya. Itu yang penting. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu
harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi di NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, ketua sendiri tadi sudah mencoblos. Di TPS mana ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Ketua, boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat. Karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Ya infonya nyoblos bajihan ya Pak ya. Berdua. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi pemerintahan. Semoga direstui dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat, khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakatnya gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh,
siapa sponsor tuh siapa yang dukung orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Paham dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2018-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemilu Federal sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan
sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kepentingan hasil impor sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya karena kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan pembangunan dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Terima kasih. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam bangunannya, di dalam keseharian suami kompak. Doa yang terbaik untuk yang minta dan hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah, tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, tentunya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Ketua, boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap.
Besok. Ya. Pak Ali Jagung. Nah ini dia. Ayai. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya infonya nyoblos bajihan ya Pak ya. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Siapa ya? Nyoblos siapa ya? Nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang telah berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi oleh kuasa usaha kita semua dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau pesan ke masyarakat nanti gimana? Hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, apa, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah
terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Izinkan saya menyapa saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan Quick-Count. Quick-Count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar diri hasil real count kita dari Badan Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang hadir di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kepentingan hasil Quick-Count sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya ketika kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu.
kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah mencapai di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut melakukan laporan dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam bangunannya, di dalam keseharian suami kota. Doa yang terbaik untuk yang minta Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, nantinya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap kolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Itu boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Ya. Pak Ali Jagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya gini ya. Tunggu ya. Ya gimana perasaannya ya? Ya habis nyoblos ya. Kiri ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Berdua. Sini Bu. Oke ya. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang.
Tolong digeser, Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang telah berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi pemerintahan. Semoga direstui dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa, usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Pesan ke masyarakatnya gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, tidak restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh siapa sponsor tuh siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2015-2018-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai.
Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan Quick-Count. Quick-Count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar diri hasil real count kita dari pada beberapa pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza jadikan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih pemilihan hasil Quick-Count sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya andai kata kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah pencapaiannya di 804 ini seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan pembangunan dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam pembangunannya, di dalam keseharian sehari-hari. Doa yang terbaik untuk yang minta Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu
Ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, tentunya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Ketua, boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Bisa. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ayai. Hai, boleh ya gini ya. Ya gimana perasaannya ya? Ya infonya nyoblos bajihan ya Pak ya. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi pemerintahan. Semoga direstui dan diridhoi oleh kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Pesan masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakatnya gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada yang terpilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai.
kita sebagai satu, kita satu keluarga, kita bersama, sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, apa, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Bareng Bu. Paham dulu Pak. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2015-2018 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri
baru saja selesai melaksanakan Quickcon. Quickcon ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar diri hasil real count kita dari Badan Pemenangan Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entity, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kepentingan hasil Quickcon mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini. Dan wajar yang menurut saya karena kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan pembangunan dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam pembangunannya, di dalam keseharian semua di kota. Doa yang terbaik untuk yang Mirza dan hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah, tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, tentunya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi Tentu NU siap kolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oke, ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Itu boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat. Karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Besok. Ya. Pak Ariza Gung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya gini ya. Ya gimana perasaannya ya? Ya infonya nyoblos bajihan ya Pak ya. Berdua. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi Yang Maha Kuasa. Usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau pesan ke masyarakat nanti gimana? Hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita sebagai satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, tidak restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Bareng Bu.
Paham dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2015-2018 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan Quick-Count. Quick-Count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar diri hasil real count kita dari Badan Pengawas Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang hadir di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihanur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kepentingan hasil Quick-Count sampai mencapai
kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang sudah bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini. Dan wajar yang menurut saya karena kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu. Kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dilakukan pengawalan dengan maksimal, dilakukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam bangunannya, di dalam keseharian selalu kompak. Doa yang terbaik untuk yang minta dan hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat tentunya. Itu yang penting. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Ketua, boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Besok. Ya. Pak Ali Jagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak.
Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, ya restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor? Sponsor tuh siapa yang dukung? Orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Bareng Bu. Paham dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya
tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak, Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih, Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat, Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang hadir di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih pimpinan hasil quick-count mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini. Dan wajar ya menurut saya ketika kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada pilpres pada waktu yang lalu. Kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan tahunan dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam pertarungannya, di dalam keseharian suami kompak. Doa yang terbaik untuk yang kita Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses
hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat nantinya. Itu yang terpenting. Oke, mungkin mewakili NU ini Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatona, tablik. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos. Di TPS mana Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Ketua, boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat. Karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Bisa. Ya. Pak Ali Jagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri kan. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Nggak tahu isi hati ya ini Irja. Siapa tahu iya sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 ini. Semoga direstui dan dilindungi kuasa usaha paslon maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakatnya gimana agar tetap
agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama, sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, tidak restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor? Sponsor tuh siapa yang dukung? Orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab, itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak, ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita
baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih pimpinan hasil quick-count sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar ya menurut saya karena kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada pilpres pada waktu yang lalu. Kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan pembangunan dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam gabungannya, di dalam keadaan semua di kompak. Doa yang terbaik untuk yang kita Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat nantinya. Itu yang terpenting. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi Tentu NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur,
sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, ketua sendiri tadi sudah mencoblos. Alhamdulillah. Di TPS mana ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Ketua, boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Bisa. Ya. Pak Ali Jagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri AMRK. Ya infonya nyoblos bajihan ya Pak ya. Sini Bu. Oke ya. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha DPR maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Pesan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakatnya gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita sebagai satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor? Sponsor tuh apa? Siapa yang dukung? Orang tuanya dan serta rekan-rekan sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke.
ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Paham dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop, sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak, ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar diri hasil real count kita dari Badan Pengawas Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka, simbol ini menjadi lambang persatuan
persen. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini. Dan wajar ya menurut saya kata kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan untuk dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam pertarungannya, di dalam keadaan suami kompak. Doa yang terbaik untuk yang minta dan hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah, tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, tentunya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Itu boleh nggak PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Bisa. Ya. Pak Ali Jagung. Nah, ini dia. Ya. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya?
Kiri yang kan. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Enggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Oke. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02. Semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Pesan ke masyarakatnya gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada yang pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, tidak restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh apa, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta rekan-rekan sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Bareng Bu. Paham dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi
masalah, tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak, ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar jadi hasil real count kita dari Badan Pemenangan Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih pemilihan hasil quick-count sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya kata kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan membangun Lampung dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam pembangunannya, di dalam keadaan suami kompak. Soal yang terbaik untuk yang minta dan
hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat. Tentunya itu yang penting. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Itu boleh nggak disampaikan di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Risau-risau. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ya. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak ya. Sini, Bu. Oke. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong geser, Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini, Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 miliar. Semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha paslon maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah
dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau pesan masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita sebagai satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor? Sponsor tuh siapa yang dukung? Orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak, oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Paham dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab, itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke?
Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemenangan Pemilu Gerindra sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih pimpinan hasil quick-count sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar ya menurut saya kata kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan pembangunan dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam pertarungannya, di dalam keseharian sehari-hari. Soal yang terbaik untuk yang minta Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah, tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, tentunya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tablik,
itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi di NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, bagaimana Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, ketua sendiri tadi sudah mencoblos. Di TPS mana ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Itu boleh nggak PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat. Karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Bisa. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ayai. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya infonya nyoblos bajihan ya Pak ya. Sini Bu. Oke ya. Ya, lihat ya. Siapa ya? Nyoblos siapa ya? Nggak tahu isi hatinya ini Irja. Siapa tahu iya sayang. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha kita maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau pesan masyarakat nanti gimana? Terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari situ? Apapun hasilnya kita terima. Pesan ke masyarakatnya gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada yang terpilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita sebagai satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir, tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, tidak restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor? Sponsor tuh siapa yang dukung? Orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Gede sih.
Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Bareng Bu. Paham dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Cihanur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih.
3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza Jihad menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihad. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kepentingan hasil reform sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar ya menurut saya ketika kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan membangun Lampung dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam bangunannya, di dalam keseharian sehari hari. Doa yang terbaik untuk yang Mirza dan Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah, tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, nantinya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatona, tablik. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Itu boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Besok, Ya.
Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ayai. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Berdua. Sini, Bu. Oke, ya. Ya, lihat ya. Siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Oke. Tolong Pak, tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 miliar. Semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha di paslon maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Pesan ke masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari situ? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal. Kita harus tuh orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh. Siapa sponsor tuh siapa yang dukung, orang tuanya dan serta rekan-rekan sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini bagus. Ya, Oke, bagus. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa, Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Paham dulu Pak. Tuh. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2015-2024 dan karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman.
Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Bang, izin sedikit nggak? Yang nggak kelihatan terdengar. Duduk. Izinkan saya menyapa saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kepentingan hasil quick-count akan mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya ketika kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan membangun Lampung dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat,
Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat nantinya, pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Ketua, boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Bisa. Ya. Pak Ali Jagung. Nah ini dia. Ayai. Hai, boleh ya tunjukin ya. Tunggu ya. Ya gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Berdua. Sini, Bu. Oke, ya. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Saya nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Oke. Tolong Kak, tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 semoga direstui dan dilindungi kuasa usaha DPR maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah
dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau pesan ke masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari situ? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada pilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal. Kita restu orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta rekan-rekan sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambar ya. Ini siapa, Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Bareng, Bu. Tahan dulu, Pak. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2015-2018-2024. Dan karena waktu itu kan pemilihannya 2018, memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab, itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Bang, izin seru juga. Yang belakang kelihatan
Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemenangan Pemilu Gerindra sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kemungkinan hasil quick-count akan mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya ketika kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan membangun Lampung dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam bangunannya, di dalam keseharian suami kami. Soal yang terbaik untuk yang kita Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah, tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, nantinya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu yang harus dijaga supaya
memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi di NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos. Di TPS mana Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Ketua, boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat. Karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Bersama Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ayai. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya infonya nyoblos bajihan ya Pak. Berdua. Sini Bu. Oke ya. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Oke. Tolong Pak, tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02. Semoga direstui dan diridhoi oleh kuasa usaha DPR maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat, khususnya untuk Lampung. Pesan masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada, siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari situ? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak ya, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh apa, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta rekan-rekan sahabat kerabat. Terima kasih ya.
Ini Pak Gub. Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Bareng Bu. Tahan dulu Pak. Tuh. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2015-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Bang, izin duduk nggak? Yang nggak kelihatan berdua. Duduk. Izinkan saya menyapa saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemilu kita sudah menunjukkan kita mengambil 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihanur Lela. Beri tepuk tangan.
terima kasih Jihan hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih pimpinan hasil reform sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya mereka kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dilakukan pengawalan dengan maksimal, dilakukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam bangunannya, di dalam keadaan semuanya. Doa yang terbaik untuk yang minta Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah, tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, tentunya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Ketua, boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap.
Samsung. Ya. Pak Aliza Gumuk. Nah ini dia. Ayai. Hai, boleh ya tunjukin ya. Ya, gimana perasaannya ya? Ya infonya nyoblos bajihan ya Pak ya. Sini Bu. Oke ya. Ya, lihat ya. Nyoblos siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi oleh kuasa usaha DPR maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Pesan masyarakat nanti gimana terkait hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari situ? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakatnya gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada pilih ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum. Nggak ada ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, ya restu orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh siapa sponsor tuh siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Pak Gub. Ya, Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang Bu. Paham dulu Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2015-2024 karena waktu itu kan pemilihannya 2018 memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman
Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah, tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak, ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Bang, izin sedikit nggak? Yang nggak kelihatan terkenal. Duduk. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan Quickcon ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pengawas Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kemungkinan hasil Quickcon akan mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya ketika kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan membangun Lampung dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat,
Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat nantinya, pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi dan tentu NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Itu boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan, yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ayai. Hai, boleh ya tunjukin ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Berdua. Sini, Bu. Oke, ya. Ya, lihat ya. Siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Oke. Tolong Pak, tolong digeser. Tolong ya, geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha DPR maksimal dengan penentuan di atas.
mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada pilih, ada yang tidak, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, kita restu dengan orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini Bagub. Ya, Oke, Bagub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa, Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang, Bu. Paham dulu, Pak. Tuh. Sikop. Sikop. Oke. Sikop. Dah. Ya. Bismillah. Dari periode 2015-2018-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak, Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya, menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak, Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih, Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat, Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke?
Bisa duduk nggak? Yang nggak kelihatan karena duduk. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar jadi hasil real count kita dari Badan Pusat Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang hadir di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kepentingan hasil quick-count sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar ya menurut saya karena kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada pilpres pada waktu yang lalu. Kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan membangun Lampung dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam pembangunannya, di dalam keseharian selalu kompak. Doa yang terbaik untuk yang minta Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, tentunya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tablik,
itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi Dan tentu NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, bagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, ketua sendiri tadi sudah mencoblos. Di TPS mana ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Itu boleh nggak PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat. Karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Bisa. Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ayai. Hai, boleh ya di sini. Ya, gimana perasaan ya? Kiri ya infonya nyoblos bajihan ya Pak ya. Sini Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Siapa ya? Nyoblos siapa ya? Saya tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong digeser. Tolong geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan, pengusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 semoga direstui dan diridhoi kuasa usaha di paslon nasional dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakat ya gimana sih dari itu? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya ada pilih, ada yang tidak, semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita sebagai satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung, semua kita akomodir tetap menyatu baik. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal, tidak restu dari orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor? Sponsor tuh apa? Siapa yang dukung? Orang tuanya dan serta dekat-dekat sahabat kerabat. Terima kasih ya.
Ini Pak Gub. Ya, Oke, Pak Gub. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa, Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Ya. Barang, Bu. Paham dulu, Pak. Tuh. Sikop. Sikop, sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Dari periode 2019-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih, saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak, Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya, menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak, Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan lain sebagainya nih, Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat, Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Bang, sedikit nggak? Yang nggak kelihatan karena duduk. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count. Quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari Badan Pemilu kita sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang hadir di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihanur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih.
hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza Dalihan menjadi satu entity, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kepentingan hasil reform sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar ya menurut saya karena kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada Pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dimampukan pembangunan dengan maksimal, dimampukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam pembangunannya, di dalam keadaan semua di kompak. Doa yang terbaik untuk yang Mirza dan Hari ini proses pencoblosan di pilkada serentak di Provinsi Lampung. Seperti apa pesan yang disampaikan, mungkin himbauan setelah pilkada ini terhadap masyarakat Lampung khususnya ini, Ketua? Ya, jadi ini hari ini seluruh warga masyarakat Lampung sudah mengikuti proses menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dan sore ini juga hasil hitung cepatnya mungkin sudah beredar di tengah media, di mana-mana. Nah, tentu ini bagian proses dari politik, apapun hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, kedamaian di tengah masyarakat Provinsi Lampung ini. Pemilu ini bagian dari proses demokrasi yang harus dilewati oleh seluruh warga, dan mudah-mudahan hasil ini memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, tentunya pemimpin yang terpilih. Oke, mungkin mewakili NU ini, Ketua. Apa pesan dan harapan kepada calon terpilih di Pilkada 2024 ini, Ketua? Kepada calon yang terpilih tentu harus merefleksikan sikap kepemimpinan sebagaimana Rasulullah memimpin, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu yang harus dijaga supaya memang betul-betul bisa kehadiran pemimpin tersebut membawa kedamaian untuk masyarakat, memberi kesejahteraan untuk masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dan tentunya NU siap kolaborasi NU siap berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, untuk menuju masyarakat yang adil makmur, sebagaimana di Indonesia kita punya cita-cita bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, dan yang dilakukan sekarang ini di Lampung untuk pemimpinnya mudah-mudahan bisa mengarahkan ke sana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ketua sendiri tadi sudah mencoblos di TPS mana, Ketua? Di TPS dekat rumah di Sukarame. Di Sukarame. Siap. Itu boleh nggak disampaikan? PR di Lampung ini terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, APK-nya rendah, kemudian ini yang harus menjadi PR yang berat, karena pendidikan itu satu-satunya cara untuk merubah keadaan. Siap. Mantap. Besok
Ya. Pak Ali Zagung. Nah ini dia. Ayai. Hai, boleh ya gini ya. Ya, gimana perasaannya ya? Kiri ya. Ya infonya nyoblos bajihan ya, Pak. Berdua. Sini, Bu. Ibu. Ya, lihat ya. Siapa ya? Nyoblos siapa ya? Kita nggak tahu isi hati Yai Mirja. Siapa tahu Yai sayang. Tolong Pak, tolong digeser. Tolong ya geser Pak. Petugasnya mau bertugas. Sini, Bu. Ibu. Sini. Ucapkan terima kasih kepada semua para pendukung, para simpatisan yang berusaha sampai di akhir masa kampanye untuk memperjuangkan paslon 02 menjadi semoga direstui dan diridhoi oleh kuasa usaha paslon maksimal dengan penentuan di atas. Mudah-mudahan juga kalau beliau terpilih amanah dan bermanfaat bagi umat khususnya untuk Lampung. Kalau misalkan masyarakat nanti gimana hasil pilkada siapapun apapun hasilnya, pesan ke masyarakatnya gimana sih dari situ? Apapun hasilnya kita terima. Untuk pesan ke masyarakat gimana agar tetap tidak euforia. Kalaupun misalnya kita terpilih, itu adalah amanah, tidak euforia, tidak apa ya, karena biasa ya, ada yang terpilih, ada yang tidak. Semuanya pilihan dan semuanya ya sudah selesai. Kita menjadi satu, kita satu keluarga, kita bersama sama-sama masyarakat Lampung. Semua kita akomodir tetap menyatu kembali. Tadi kan Yai Mirja ke rumah ya. Tadi apa sih pesan ke Yai sebelum nyoblos? Tadi kan pamit ke rumah dulu sebelum milih. Nggak ada, ke rumah berdoa, ya nggak tawakal. Kita restu dari orang tua. Kenapa? Kan banyak kadang-kadang orang tanya tuh, siapa sponsor tuh apa, siapa yang dukung, orang tuanya dan serta rekan-rekan sahabat kerabat. Terima kasih ya. Ini bagus. Ya, Oke, bagus. Oke. Ada gambarku ya. Ini siapa, Pak? Pak. Oh, barengan ya? Ya. Bareng, Bu. Paham dulu, Pak. Tuh. Sikop. Oke. Sikop. Dah, ya. Bismillah. Periode 2015-2024. Karena waktu itu kan pemilihannya 2018. Memang ada rasa yang belum pernah terjadi, tapi sekarang karena sudah terjadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hayati menjalankan petugas sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau seandainya saya terpilih, saya juga sudah punya pengalaman
Jadi saya tidak punya perasaan lagi, hanya perlu cara berpikir, cara kerja yang lebih fokus untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Periode yang lalu memang saya banyak persoalan yang harus saya selesaikan, tapi sekarang insya Allah terpilih saya tidak punya lagi masalah. Tinggal bagaimana membangun sesuai dengan masa depan Lampung itu punya potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ada kesakralan nggak Pak? Perbedaan antara kesakralannya antara tahun ini dengan tahun 2018? Ya menurut saya tinggal cara melihatnya saja. Ini kan karunia Allah. Akan lebih mudah kalau orangnya biasa berbuat baik. Jadi dan punya pengalaman, punya pengetahuan yang memang sudah dikuasai. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada pesan buat masyarakat nggak Pak? Ini kan masih ada penghitungan dan sebagainya nih Pak. Pesan buat masyarakat. Pesan buat masyarakat Pak, buat menjaga kondusivitas segala macam. Yang untuk pemilihan yang belum dilakukan oleh masyarakat, saya sangat berharap agar menjaga kondusivitas. Siapapun calon gubernur kan orang Indonesia. Kalau menang jangan euforia, kalau kalah juga jangan kecewa. Kita tetap harus saling mendukung. Oke? Oke. Bang, izin sedikit nggak? Yang nggak kelihatan karena duduk. Izinkan saya menyapa satu saudara-saudara serta seluruh masyarakat Lampung, para relawan, teman-teman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan penuh rasa syukur kita baru saja melaksanakan pemilihan suara tadi dari jam 7 sampai jam 1, dan kita baru sudah dari Bapilu dari kiri baru saja selesai melaksanakan quick-count ini memang belum menjadi representasi hasil pemilihan yang sah, tapi tadi saya dengar kiri hasil real count kita dari pada Bapilu juga sudah menunjukkan kita menang 82,96%. Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, teman-teman relawan yang hadir di sini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Izinkan saya menyapa calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nur Lela. Beri tepuk tangan. Terima kasih Jihan. Hampir 3 bulan ini ya, telah berjuang bersama Mirza dan Jihan menjadi satu entiti, menjadi satu simbol, menjadi Mirza Jihan. Simbol ini ternyata kita tidak sangka simbol ini menjadi lambang persatuan masyarakat Lampung saat ini. Lampung yang telah begitu luar biasa ya, memilih kepentingan hasil quick-count sampai mencapai 82%. Ini luar biasa. Demikian juga kepada seluruh relawan, seluruh tim pemenangan yang juga bahu-bahu bekerja untuk kemenangan ini, dan wajar yang menurut saya karena kita mencapai 82,82%, karena juga ini masih ada dampak daripada pilpres pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan kekuatan yang luar biasa daripada tim pemenangan yang sudah berkampanye di 804 titik seluruh Lampung. Ini luar biasa. Tersebut dilakukan pembangunan dengan maksimal, dilakukan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat,
untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat kampung. Terima kasih. Dan kompak selalu, pemimpin yang kompak di depan masyarakatnya, di dalam bangunannya, di dalam keseharian semuanya kompak. Doa yang terbaik untuk yang minta dan hari ini proses pencoblosan